berjalan kaki sambil menyeret koper besar yang berisi jasad Lisa. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tanggal 18 Juli 2026, di kota Athena, Yunani, seorang wanita asal Skotlandia ditemukan telah menjadi mayat di dalam sebuah koper yang tergeletak di bangunan terbengkalai. Kondisinya sangat memilukan, sudah membusuk dan agak sulit untuk dikenali. Saat polisi melakukan investigasi, mereka malah menemukan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau koper itu ternyata sempat dibawa oleh seorang pria yang sedang berjalan kaki. At Athens Street, a man calmly wheels a suitcase away from apartments. Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa korban bisa berakhir mengenaskan di negeri orang tersebut? Langsung saja kita bahas kisah di baliknya. Seorang wanita bernama Elizabeth Jane Rose atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Lisa berasal dari Edinburgh, negara Skotlandia. Lisa tumbuh dalam sebuah keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah seorang pengacara terkemuka di Skotlandia. Namun kehidupan Lisa kemudian lebih banyak dihabiskan untuk membantu banyak orang, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan. Sejak masih muda, Lisa aktif dalam komunitas Kristen evangelis di Edinburgh. Dia menjadi bagian dari gereja yang bernama City on a Hill selama sekitar 2 dekade. Bagi Lisa, pelayanan bukan sekedar kegiatan sampingan. Kepedulian terhadap orang lain juga kemudian membentuk perjalanan karirnya. Lisa bekerja di bidang kemanusiaan, baik di negara Skotlandia maupun di luar negeri, seperti Amerika Serikat dan juga Yunani. Melalui pekerjaannya itu, dia sering bertemu dengan berbagai kelompok yang membutuhkan bantuan. Mulai dari tunawisma, imigrasi dan pengungsi, hingga perempuan yang menjadi korban kekerasan. Lisa juga pernah terlibat dalam kegiatan kemanusiaan di wilayah Kurdistan. Di sana, dia ikut membantu para pengungsi Suriah yang terdampak perang. Bagi Lisa, membantu orang lain sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dia sering terlibat dalam kegiatan misi dan kerja sosial di berbagai tempat, termasuk juga di negara Yunani. Di negara itu, Lisa memiliki hubungan yang cukup erat dengan komunitas dan organisasi yang membantu para pengungsi, termasuk para pengungsi yang datang dari wilayah seperti Afghanistan dan juga Iran. Di usia 38 tahun, hidup Lisa sudah dipenuhi perjalanan, pelayanan, dan pekerjaan kemanusiaan. Bagi Lisa, pilihan hidup itu tampaknya jauh lebih berarti daripada sekedar menjalani kehidupan untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, pada akhir bulan Juni 2026, Lisa tiba di negara Yunani setelah melakukan perjalanan dari Skotlandia. Dia sudah beberapa kali datang ke negara tersebut untuk menjalankan kegiatan kemanusiaan, terutama membantu para pengungsi. Setibanya di kota Athena, Lisa tidak langsung tinggal di pusat kota. Dia memilih menumpang di rumah teman yang terletak di kawasan Keratsini yang berada di sekitaran kota Peres. Selama kurang lebih 2 minggu, Lisa tinggal di sana sambil menjalankan berbagai aktivitas kemanusiaan. Dan selama berada di sana juga, Lisa kemudian kembali berhubungan dengan orang-orang dari lingkungan pelayanan yang sudah dia kenal. Dari lingkungan inilah dia mengenal pasangan suami istri yang bernama Alaina Holt dan juga Sharif Ahmadzai. Alaina adalah perempuan asal Amerika Serikat yang aktif dalam pelayanan Kristen dan kegiatan kemanusiaan. Sementara suaminya, Sharif Ahmadzai, memiliki latar belakang kehidupan yang jauh berbeda. Sharif ini lahir di Afghanistan dari keluarga militer. Namun ketika masih remaja, kehidupannya berubah drastis. Ayahnya tewas saat menjalankan tugas. Tak lama kemudian, ibu dan seluruh saudara kandungnya juga meninggal dalam sebuah serangan bom yang terjadi di kota Kabul, ibu kota Afghanistan.
Saat itu Syarif masih berusia sekitar 15 tahun. Dia kehilangan seluruh keluarganya dan harus menjalani hidup sebagai anak yatim piatu di tengah perang yang masih berkecamuk di Afghanistan. Dalam kondisi itu, Syarif akhirnya meninggalkan negara tersebut seorang diri sebagai pengungsi anak. Perjalanannya membawa dia melintasi Iran dan Turki. Dari sana dia menyeberangi Laut Aegea menggunakan perahu kecil hingga akhirnya dia tiba di Pulau Lesbos, Yunani. Syarif kemudian ditempatkan di kamp pengungsi Moria. Di tempat itulah kehidupannya perlahan mulai berubah. Dia mulai mengenal dunia pelayanan dan kemudian menekuni olahraga tinju. Dari olahraga tersebut, Syarif akhirnya berhasil membangun sebuah karir sebagai seorang petinju di Yunani. Di lingkungan pelayanan pula, Syarif bertemu dengan Alaina, istrinya. Hubungan keduanya semakin dekat hingga akhirnya mereka menikah dan membangun kehidupan bersama di kota Athena. Tak lama kemudian mereka pun dianugerahi seorang anak. Bersama-sama Syarif dan Alaina kemudian mendirikan Love Every Nation, yaitu sebuah organisasi yang bergerak dalam kegiatan pelayanan untuk membantu para pengungsi dan orang-orang yang membutuhkan. Dari lingkungan inilah hubungan mereka dengan Lisa kemudian terbentuk. Lisa sendiri sudah lama aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan memiliki perhatian besar terhadap para pengungsi. Jadi perkenalan Lisa dengan Syarif serta Alaina sebenarnya bukan sebuah kebetulan. Mereka berada dalam lingkungan yang sama dan sama-sama terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Melalui kegiatan itu, Lisa kemudian menjadi cukup dekat dengan Alaina. Kedekatan itulah membuat Lisa merasa sudah cukup mempercayai pasangan tersebut. Singkat cerita, memasuki tanggal 10 Juli 2026, Lisa memutuskan meninggalkan rumah temannya di Keratsini. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan pindah ke sebuah apartemen di kawasan Athena. Lokasinya lebih dekat dengan tempat Alaina dan Syarif menjalankan kegiatan kemanusiaan mereka. Apartemen tersebut berada di bawah pengelolaan Love Every Nation. Tempat itu digunakan sebagai hunian bagi orang-orang yang membutuhkan maupun mereka yang terlibat dalam kegiatan pelayanan. Karena lokasinya lebih dekat dengan lingkungan tempat Alaina dan Syarif beraktivitas, Lisa memilih tinggal di sana. Kini Lisa berada di tempat yang lebih dekat dengan orang-orang yang sudah dia kenal dan percaya. Lalu 5 hari kemudian, di tanggal 15 Juli 2026, Lisa, Syarif, dan Alaina sebenarnya sudah memiliki rencana untuk melakukan kegiatan pelayanan bersama. Mereka hendak pergi ke sebuah kamp pengungsi di Malakasa, wilayah utara kota Athena. Rencananya mereka akan membagikan makanan dan juga Alkitab kepada para pengungsi melalui kegiatan Love Every Nation. Namun rencana itu tiba-tiba berubah. Alaina mendadak harus tetap di rumah untuk menjaga anak mereka yang masih kecil karena di hari itu anaknya sedang sangat rewel. Karena Alaina tidak bisa ikut, akhirnya Syarif pergi menemui Lisa seorang diri. Syarif berangkat menggunakan mobil menuju ke apartemen tempat Lisa tinggal. Perjalanan dari rumah memakan waktu sekitar 30 menit. Sebelum berangkat, Alaina bahkan meminta Syarif untuk tidak lupa membagikan lokasi perjalanannya. Hal itu memang sudah menjadi kebiasaan mereka ketika berpergian secara terpisah. Saat itu semuanya masih terlihat seperti perjalanan biasa untuk menjalani kegiatan kemanusiaan. Setibanya di apartemen Lisa, Syarif memarkirkan mobil lalu berjalan menuju lobi. Syarif memang sudah memiliki akses ke apartemen tersebut. Karena itu dia tidak perlu berurusan dengan resepsionis ataupun staf apartemen yang sudah mengenalnya. Syarif kemudian naik ke lift menuju lantai tempat Lisa tinggal. Setelah keluar dari lift, dia berjalan menuju ke depan unit apartemen Lisa. Sesampainya di depan pintu, Syarif sempat membunyikan bel, namun tidak ada jawaban dari dalam. Syarif kembali menunggu beberapa saat, tetapi pintu tetap tidak dibuka. Dia kemudian mencoba memegang gagang pintu. Ternyata pintu tersebut tidak terkunci. Syarif pun langsung membuka pintu dan masuk ke dalam apartemen. Di dalam, dia melihat ke sekeliling. Lisa ternyata tidak terlihat dimanapun. Namun, beberapa saat kemudian, Syarif mendengar suara Lisa dari arah toilet. Entah apa yang ada di dalam pikiran Syarif di saat itu, Syarif kemudian teringat pada tas yang biasa digunakan oleh Lisa. Dia mulai mencarinya. Tas tersebut ternyata disimpan di dalam sebuah lemari. Setelah menemukannya, Syarif mengambil tas itu dan mulai mengacak-ngacak isinya. Pada saat yang hampir bersamaan, Lisa keluar dari toilet. Di sana, Lisa ternyata sudah berpakaian rapi karena bersiap untuk pergi. Lisa kemudian menyadari Syarif berada di dalam apartemennya. Namun, yang membuat situasi menjadi janggal adalah apa yang sedang dilakukan oleh Syarif.
Syarif saat itu sedang mengacak-ngacak tas milik Lisa. Lisa kemudian bertanya apa yang sedang Syarif lakukan, mengapa Syarif menggeledah barang miliknya. Namun Syarif tidak menjawab dan tidak menghentikan tindakannya. Lisa lalu mendekat dan berusaha menghentikan Syarif. Syarif kemudian membalas, dia mendorong Lisa hingga perempuan itu terjatuh ke atas lantai. Setelah itu Syarif menindih tubuh Lisa. Lisa berusaha melontar dan melepaskan diri. Namun tenaga Lisa tak mampu mengalahkan Syarif yang merupakan seorang petinju. Syarif kemudian tanpa ragu langsung mencekik Lisa. Lisa terus melawan dalam kondisi kesulitan bernafas. Tetapi Syarif justru semakin mempererat cengkramannya. Perlahan gerakan Lisa semakin melemah. Hingga akhirnya Lisa pun mengejang dan kemudian tewas akibat cekikan yang sangat kuat dari seorang petinju. Setelah Lisa meninggal dunia, Syarif mengambil dompet dan ponselnya. Dia lalu menggunakan ponsel Lisa untuk mengirim pesan kepada Alaina. Pesan tersebut berisikan kalau Lisa dan Syarif sudah tiba di tempat tujuan dan sedang membagikan makanan kepada para pengungsi. Setelah itu, Syarif langsung meninggalkan apartemen dengan kondisi jasad Lisa masih tergeletak di sana. Lalu singkat cerita, ketika Syarif tiba di rumahnya, Alaina langsung bertanya. Dia bertanya mengapa lokasi terakhir Syarif menunjukkan kalau dirinya berada di apartemen Lisa cukup lama. Padahal Syarif dan Lisa seharusnya berada di Malakasa. Syarif kemudian memberikan penjelasan. Dia mengatakan bahwa dirinya sempat mampir ke sebuah kafe di kawasan Victoria Square yang lokasinya memang dekat dengan apartemen Lisa. Syarif juga mengaku kalau dia sempat buang air kecil dan menumpang menggunakan toilet apartemen Lisa. Penjelasan tersebut disampaikan dengan tenang. Bagi Alaina, alasan itu terdengar masuk akal. Dia pun akhirnya melupakan kejanggalan tersebut. Lalu keesokan harinya di tanggal 16 Juli 2026, hari Kamis malam, Syarif kembali ke apartemen Lisa. Kali ini dia datang untuk memindahkan jasad Lisa. Sesampainya di apartemen, perhatian Syarif tertuju pada sebuah koper besar milik Lisa yang berwarna hitam. Dia kemudian mengambil sarung tangan karet dari saku celananya dan memakainya. Setelah itu, Syarif menyeret koper tersebut. Dia membukanya dan memasukkan jasad Lisa ke dalam koper. Saat itu, jasad Lisa ternyata belum terlalu kaku, sehingga masih bisa dimasukkan ke dalam koper. Setelah berhasil dimasukkan, Syarif membawa koper tersebut keluar dari apartemen. Dia juga membawa tas biru milik Lisa yang berisi dompet. Tas tersebut kemudian dia gunakan. Malam itu, Syarif berjalan kaki sambil menyeret koper besar yang berisi jasad Lisa. Dia melewati jalanan-jalanan di pusat Athena untuk menuju ke kawasan Evilpidon yang terletak di Kypseli. Jaraknya sekitar 1,5 km dari apartemen Lisa. Perjalanan tersebut terekam kamera keamanan. Meskipun rekaman diambil pada malam hari, pantulan lampu jalan membuat pergerakan Syarif masih terlihat cukup jelas. Lalu setelah tiba di sebuah bangunan terbengkalai, Syarif membawa koper tersebut untuk masuk ke dalamnya. Di tempat itulah koper akhirnya ditinggalkan. Setelah itu Syarif langsung kabur dari lokasi. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa koper yang sejak tadi dia bawa berjalan kaki ternyata berisi jasad Lisa. Kemudian keesokan harinya, di tanggal 17 Juli 2026 hari Jumat, Syarif mulai menggunakan kartu bank milik Lisa. Kartu tersebut digunakan untuk melakukan penarikan uang di sejumlah ATM yang ada di kota Athena. Total uang yang dia tarik mencapai lebih dari 10.000 euro atau kurang lebih 200 juta rupiah. Setelah selesai, Syarif pulang ke rumahnya. Dia kemudian memberikan uang tersebut kepada istrinya Alaina. Syarif menyebut uang itu sebagai hadiah. Hal tersebut bahkan belum pernah dia lakukan sebelumnya, terutama dalam kondisi keuangan mereka yang masih belum stabil. Bahkan Syarif juga membelikan Alaina sebuah iPhone 17 Pro Max yang terbaru. Berlanjut pada tanggal 18 Juli 2026, suasana di kawasan Kypseli, kota Athena, sedang panas dan juga pengap. Di sebuah bangunan terbengkalai yang sudah lama dipenuhi sampah, seorang pria tunawisma tiba-tiba mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau tersebut semakin kuat ketika dia mendekati bagian belakang bangunan. Dia kemudian mengikuti sumber bau tersebut hingga ke area yang dipenuhi tumpukan barang dan juga sampah. Di salah satu sudut bangunan, dia melihat sebuah koper besar berwarna gelap yang ditinggalkan begitu saja. Karena merasa takut dan curiga, dia pun segera membuat laporan kepada polisi. Tak lama kemudian, petugas pun tiba di lokasi itu. Mereka segera membuka koper dan ternyata benar saja di dalamnya terdapat sesosok jasad perempuan yang telah membusuk.
Kondisi pembusukan itu membuat identitas korban tidak bisa langsung diketahui. Tidak ada kartu identitas yang menunjukkan siapa dirinya. Koper itu juga tidak memberikan banyak petunjuk. Polisi kemudian mengevakuasi jasad untuk diserahkan kepada pihak forensik agar dapat segera mengetahui identitas korban. Selama 11 hari bekerja pada tanggal 29 Juli 2020, pihak forensik melaporkan kalau wanita tersebut adalah Elizabeth Jane Rose atau Lisa. Dia merupakan warga Skotlandia yang telah berusia 38 tahun. Kabar ini langsung menjadi pukulan besar bagi keluarga Lisa. Selama beberapa hari sebelumnya, keluarga Lisa masih menerima pesan dari ponsel Lisa. Pesan-pesan tersebut membuat mereka percaya bahwa Lisa masih hidup dan hanya ingin menghabiskan waktu sendirian. Namun setelah jasad Lisa ditemukan, pesan-pesan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Ada kemungkinan seseorang telah menggunakan ponsel Lisa untuk membuat keluarganya percaya bahwa dia masih hidup. Dengan cara itu, pelaku memiliki waktu untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian muncullah petunjuk yang jauh lebih konkret. Setelah Lisa meninggal, kartu bank milik Lisa ternyata masih digunakan. Dalam beberapa hari, lebih dari 10.000 euro uang ditarik dari rekening Lisa melalui sejumlah ATM yang ada di kota Athena. Polisi kemudian menelusuri transaksi tersebut. Mereka juga memeriksa rekaman kamera keamanan di lokasi-lokasi penarikan uang. Dari salah satu rekaman, terlihatlah seorang pria menggunakan kartu milik Lisa. Sosok yang sama kemudian muncul lagi dalam rekaman CCTV lainnya. Ketika seluruh rekaman dibandingkan, polisi menemukan petunjuk lain. Pria tersebut terlihat pernah menyeret sebuah koper besar yang tampak sangat berat melewati jalanan-jalanan di kota Athena. Perjalanannya mengarah ke kawasan bangunan terbengkalai tempat jasad Lisa kemudian ditemukan. Petunjuk tersebut akhirnya mengarah kepada seorang pria bernama Sharif Ahmad Zai, berusia 26 tahun. Polisi lalu memeriksa Sharif setelah melakukan 4 hari investigasi, yaitu pada tanggal 30 Juli. Bahkan keluarga Sharif juga turut diperiksa, dan di sana polisi kemudian menemukan informasi lain yang membuat hubungan Sharif dengan Lisa semakin menjadi jelas. Istri Sharif yang bernama Alaina Hall ternyata juga mengetahui sesuatu yang tidak biasa. Lokasi terakhir Sharif menunjukkan bahwa dirinya berada di apartemen tempat Lisa tinggal. Kecurigaan Alaina semakin kuat setelah Sharif pulang membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dan juga membelinya sebuah iPhone baru. Hal-hal tersebut membuat Alaina akhirnya datang kepada polisi. Dia memberikan keterangan mengenai apa yang dia ketahui. Kesaksian Alaina kemudian melengkapi petunjuk yang sudah dikumpulkan polisi. Ada rekaman CCTV, ada transaksi menggunakan kartu bank Lisa, ada pula data lokasi ponsel. Semua petunjuk tersebut saling melengkapi dan membuat posisi Sharif semakin sulit untuk dia mengelak. Polisi kemudian menangkap Sharif pada awal bulan Agustus ini. Saat rumahnya digeledah, polisi juga menemukan sebuah pisau dan senjata api replika. Karena itu, selain perkara kematian Lisa, Sharif juga menghadapi tuduhan terkait kepemilikan senjata. Meskipun senjata tersebut hanyalah replika, aturan di Yunani terkait kepemilikan senjata api cukup ketat. Sharif tetap menghadapi tuduhan karena polisi khawatir senjata tersebut dapat disalahgunakan. Dalam pemeriksaan, Sharif akhirnya mengakui satu hal. Dia mengaku bahwa dialah yang membawa jasad Lisa menggunakan koper dan meninggalkannya di bangunan terbengkalai tersebut. Dia juga mengakui menggunakan kartu bank Lisa untuk mengambil uang. Namun Sharif tetap menyangkal atas tuduhan yang mengatakan kalau dia yang mengeksekusi Lisa. Menurut keterangannya, dia menemukan Lisa sudah dalam keadaan meninggal di dalam kamar mandi apartemennya. Sharif mengatakan kalau dirinya saat itu panik. Dia kemudian membawa pergi jasad Lisa dan mengambil uang dari rekening Lisa. Penyidik menolak menerima klaim tersebut. Mereka menduga kalau Sharif mengeksekusi Lisa karena Sharif merasa panik saat kepergok ingin mencuri di apartemen tersebut. Sampai saat ini penyidik masih menunggu hasil forensik. Pemeriksaan awal forensik mengarah pada dugaan bahwa Lisa mengalami asfiksia, yaitu meninggal karena kekurangan oksigen seperti dicekik. Namun penyebab kematiannya belum dapat dipastikan karena kondisi jasad sudah mengalami pembusukan. Hasil pemeriksaan toksikologi dan jaringan masih ditunggu untuk menentukan penyebab kematiannya secara pasti. Sharif kemudian dibawa ke proses hukum dengan tuduhan pembunuhan yang disengaja, pencurian, dan pelanggaran terkait kepemilikan senjata. Pada pemeriksaan awal investigasi, Sharif memilih menggunakan haknya untuk diam. Dia tidak memberikan pengakuan atas tuduhan pembunuhan terhadap Lisa. Sampai saat video ini dibuat, Sharif masih ditahan sambil menunggu persidangan untuknya dimulai.
Pada akhirnya, keluarga Lisa harus menerima bukan hanya kabar tentang kematian Lisa. Mereka juga harus menerima kenyataan bahwa selama berhari-hari belakangan, hidup Lisa dibuat seolah masih berjalan seperti biasa. Pesan dari ponselnya, perjalanan terakhirnya, hingga koper tempat jasadnya ditemukan. Semua itu menjadi bagian dari kenyataan yang harus mereka terima. Ada sesuatu yang begitu menyakitkan dari cara Lisa pergi. Orang-orang yang menyayanginya masih sempat percaya bahwa Lisa masih baik-baik saja. Padahal di saat itu, dia sudah tewas menjadi mayat. Selama bertahun-tahun, Lisa memilih hadir untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Namun pada akhirnya malah dia yang tidak bisa mendapatkan pertolongan ketika dia sedang membutuhkan. Dan mungkin itulah yang membuat kasus ini terasa begitu ironis. Ada satu hal lain yang tersisa dari kisah ini, yaitu dunia bantuan kemanusiaan sering berbicara tentang melindungi mereka yang rentan. Namun, orang-orang yang bekerja di dalamnya juga bisa berada dalam posisi tersebut. Kadang rasa percaya kepada seseorang bisa membuat kita lengah, apalagi jika orang tersebut sudah kita kenal dan kita anggap aman. Kematian Lisa mungkin akan terus dikenang karena cara jasadnya ditemukan. Namun ada hal lain yang lebih penting untuk diingat. Sebelum semua ini terjadi, Lisa memilih menggunakan hidupnya untuk menolong orang lain. Meskipun kisahnya berakhir tragis, kepedulian itulah yang seharusnya kita ingat tentang Lisa. Sekian kisah hari ini. Mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.